Bukan orang Kristen yang duduk di bangku gereja. Setiap minggu pagi saya di atas mimbar gereja. Bahkan saya pernah memimpin itu. Papua itu sudah mencita-citakan dari dulu ada Universitas Kristen Papua. Itu saya yang mendirikannya, Pak, di Sorong, Malanu. Saya yang mendirikannya dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Kebetulan di sana itu berdekatan dengan Setie Al-Amin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Amin Muhammadiyah. Sekarang sudah jadi Universitas Al-Amin yang ada di Sorong. Dosen-dosen di situ sakit hati betul sama saya. Kenapa? Karena saya radikal betul. Saya militansi, pendeta yang paling keras yang ada di Papua. Waktu dia mau tingkatkan akreditasi dari Setie menjadi Universitas Al-Amin, yang membackup-nya itu yang tidak setuju dengan pemerintah adalah saya. Begitu saya masuk Islam, heran ustadz-ustadz di sana, kok bisa masuk Islam ya? Dulunya suka-suka menghalang-halangi kegiatan umat Islam, pembangunan masjid, musola, dan lain sebagainya. Kegiatan umat Islam yang ada di Papua, saya yang mengkoordinir untuk selalu membatalkannya. Bisanya masuk Islam. Gak bisa dijangkau dengan logika, susah. Allah yang memilih mana orang-orang kafir yang perlu diberi petunjuk. Nah, kadangkala kita ada orang masuk Islam langsung kita percaya. Kritis, ada dua hal yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, orang kafir itu sampai kapanpun dia tidak bisa masuk Islam. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman. Tetapi di ayat yang lain Allah berfirman, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi mayasya'u ila siratim mustaqim. Ini dua pendapat yang berbeda di dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Itu orang kafir yang tidak diberi petunjuk. Apa makna? Apa maksudnya? Saya terus berpikir, oh memang benar di Kristen itu beda dengan di Islam. Di Kristen, orang-orang Kristen yang fanatis terhadap Kristen itu adalah tingkat kemampuan intelijensinya di bawah rata-rata. Itu yang paling fanatis dalam Kristen. Dan orang Kristen yang tidak lagi sibuk dengan urusan agama Kristen, atau yang pandang enteng, yang tahu bahwa Kristen itu bohong, adalah mereka-mereka yang berpengetahuan di atas rata-rata. Mana buktinya Ustadz Yahya? Cobalah ke Eropa, cobalah ke Amerika. Hari Minggu, ini hari Ahad, hari Minggu, datanglah ke Eropa dan Amerika. Datanglah di benua Eropa sana, Belanda, Jerman dan lain sebagainya, Inggris. Masuklah ke dalam gereja, lihat di dalam gereja kalau ada umatnya. Supaya Bapak Ibu bangga dengan agama Islam ini. Karena kita kadangkala la yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa wahum jahannam wa bisal mihad. Karena kadangkala kita orang Indonesia ini yang mayoritas Muslim suka terpengaruh dengan style gaya hidup daripada orang-orang barat. Sehingga kita merasa diri minder, kita merasa diri tidak ada rasa percaya diri yang kuat bahwa saya ini memiliki harta yang paling berharga di dalam diri saya sebagai seorang Muslim. Itu tidak usah contoh jauh-jauh. Panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Baru saya tahu memang, oh ternyata sistematika di dalam keyakinan Islam ini tidak berdiri pada pondasi keilmuan. Artinya urusan ilmu
Silakan antum belajar ke Mesir, silakan antum belajar ke Mekah, silakan antum sekolah ke Kairo. Tapi tidak jadi ukuran itu seseorang dikatakan memang mentalnya mental seorang takwa. Nggak jadi ukuran. Contohnya yang sudah ada di Jakarta ini, usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Jadi ukuran nggak Ustaz? Jadi ukuran nggak? Nggak jadi ukuran. Nggak jadi ukuran. Sudah mau mati ambisi. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Tadinya komitmen, konsisten, istiqomah, jalan bersama-sama ustadz-ustadz yang lurus, jalan bersama umat yang jujur. Diancam oleh botak yang di KPK itu, kafir Agus Raharjo. Langsung mundur. Kalau nggak salah tahun 2017, saya ceramah di Masjid Al-Falah. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya tuan guru bajingan, bajang. Direkam begini, waktu itu Ustaz Somad suka jalan sama dia. Saya katakan, Ustaz Somad, ini direkam, yang ini yang rekam. Saya katakan begitu. Jangan lagi jalan-jalan dengan satu itu. Kenapa? Karena saya orangnya kritis. Dari mana Ustaz tahu? Ada jemaah bilang, betul kata Ustaz, berarti Ustaz ini berilmu. Bukan berilmu. Ustaz punya karomah melihat ke depan. Bukan. Dia sekolah sampai doktor, mendapatkan gelar akademik dalam bidang spesialisasi agama. Doktornya kan dari Mesir. Dia pulang ke Indonesia, dia tidak ejawantahkan, dia tidak realisasikan konteks keilmuannya, spesialisasinya sebagai seorang doktor agama. Tapi dia menjadi politikus dari Partai Demokrat. Dari situ saya kritis. Wah, ini nggak betul berarti. Dia membungkus dirinya dengan ayat-ayat Quran, dia membungkus dirinya dengan keilmuan hadis untuk mencari kepuasan nafsu dulu duniawi, syahwat. Di situ saya sudah nggak percaya. Memang betul terjadi. Nah, kalau orang kafir berbuat dusta, munafik, berbuat maksiat, Allah nggak cepat hukum. Tapi kalau orang berilmu, ini belum rasa ini. Kita skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Kalau Bapak mau tahu, cuma satu biang kerok yang membuat kita semua khawatir di Indonesia ini. Bu, nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati itu. Dia. Baru cucu-cucunya mulai ikut ke bawah, Mokhtar Ngabalin, itu. Itu orang-orang yang suka menjilat muntahnya sendiri. Yang dia sudah buang dia jilat, dia muntah. Itulah orang munafik. Lebih bahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir kita tahu, tetangga kita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Stetanus. Tahu. Kafir kita tahu, Robertus, Spiritus, Capticus. Dari namanya sudah kita tahu, oh ini kafir. Tapi yang paling bahaya yang kita hadapi sekarang ini adalah orang yang mengaku Islam. Terbelah kita, pecah kita, cuma karena perempuan berdosa ini. Bukan kecil dosa yang dia lakukan di tengah bangsa masyarakat Indonesia ini. Dia obrak-abrik. Sebenarnya siapa dia ini? Dia pun nggak tahu dengan dosanya. Pasti ada yang menyetir dia. Karena tingkat intelijensinya Megawati ini kan juga Pak, di bawah rata-rata. Cuma karena anak presiden. Tidak ada orang pintar di Indonesia ini kecuali beberapa orang saja. Coba tanya para akademisi yang ada di Indonesia. Orang pintar di Indonesia itu siapa? Bukan akademisi. Bukan para intelektual, bukan ulama. Orang pintar yang paling pintar di Indonesia ini adalah jenderal-jenderal Angkatan Darat. Coba tanya para pakar itu. Sebab mereka menamatkan pendidikan jenderalnya, mereka harus ke Israel. Jadi jenderal-jenderal Angkatan Darat itulah orang-orang pintar, nasionalismenya tinggi.
Kita ini kan diadu domba antara mukmin kafir, antara mukmin dengan mukmin, mukmin dengan kafir. Diadu domba kita bermain seward, urat saraf, perang urat saraf. Siapa yang bermain ini? Partai Komunis. Komunis yang menciptakan suasana seperti ini. Mau menyangkal atau tidak, ada di Indonesia. Siapa itu? Yang ngaku-ngaku Islam padahal PKI. Orang sudah ngaku kok, ada perempuan yang ngaku, kami ini, anak cucu kami, ada 15 bahkan sampai 20 juta. Muncul di TV, dipanggil Ustadz. Manusia dari Jawa itu, sampah masyarakat. Sampah masyarakat, jadi juru bicara. Bela-bela pemerintah. Ketahuan sekali, banyak sekali pemakan tai di negara kita ini. Banyak sekali pemakan kotoran, dosa munafik. Musibah apa lagi yang akan menimpa negara kita ini, kalau dibiarkan terus begini. Saya ini kan orang dari kafir, jadi tahu persis mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Pak, Protestan dari Stuttgart bantuannya, Katolik dari Roma, Pantekosta, Bethel, gereja Pantekosta, aliran-aliran Pentakosta, dia dananya dan Bethel Pilgrim, Netherlands, kumpul semua dana itu. Dulu saya masih ingat. Ada yang almarhum namanya, yang suka-suka ke gereja itu, tapi sudah disiksa sekarang, dikubur. Tetap masuk surga tapi benjol-benjol. Nurkolis Majid. Itu orang-orang yang suka-suka bergaul dengan kafir, yang suka-suka puji kafir. Nah ini yang tantang Ustadz Somad ini, memang dia ceramah bukan di dalam masjid, dia ceramah di dalam gereja. Siapa lagi? Ini tuh memang asli pemakan kotoran kafir. Saya sudah tinggalkan itu, dia yang ganti sekarang. Innalillahi. Saya tinggalkan itu gaji yang sangat besar dari Jerman, saya tinggalkan. Fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, lengkap. Kemana-mana, pantofel, pakai sepatu, das, all England, semuanya serba mahal. Sekarang saya kesana kemari cuma dengan apa ini? Gamis di Tanah Abang 75.000. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, bangga saya, bangga. Dulu saya masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, taplak meja dari mana dia pakai itu? Kurang ajar betul, bajingan betul saya dulu. Orang pakai baju gamis begini, ini